Selamat malam pemirsa. Setelah eksepsi Sambo dan kawan-kawan ditolak, persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Yosua alias Brigadir J memasuki babak baru dengan persidangan pembuktian yang akan dimulai pada 1 November mendatang. Adu bukti dan strategi akan dipertontonkan baik oleh kubu terdakwa dengan jaksa penuntut umum. Akan seperti apa? Kita nanti akan membedahnya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Namun sebelumnya kita simak sejumlah fakta persidangan yang sudah berlangsung sebelumnya. Kita simak informasi yang pertama. Ferdy Sambo. Ferdy Sambo telah menjalani sidang perdana pada 17 Oktober 2022. Sambo didakwa dengan 2 kasus yaitu pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat dan kasus menghalang-halangi penegakan hukum atau obstruction of justice dengan menghilangkan alat bukti rekaman CCTV di lokasi pembunuhan Yosua. Sejumlah poin penting diungkap oleh jaksa penuntut umum dalam sidang dakwaan kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Yosua. Pertama, Sambo merencanakan pembunuhan dan merancang skenario palsu. Jaksa memaparkan bahwa Ferdy Sambo melakukan perencanaan pembunuhan di rumah Saguling lalu meminta Ricky Rizal mengeksekusi pembunuhan Yosua. Sambo lalu meminta Eliezer yang mengeksekusi setelah permintaan pertama ditolak oleh Ricky. Usai aksi pembunuhan, Sambo kemudian merangkai skenario palsu dan menyebarkan ke berbagai pihak, termasuk kepada Kapolri. 2. Putri Chandrawati. Putri Chandrawati yang juga merupakan istri dari Ferdy Sambo mengetahui rencana pembunuhan bagaimana jaksa penuntut umum maksud kami mengungkapkan bahwa istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, mengetahui rencana suaminya untuk membunuh Yosua. Putri ada ketika Ferdy Sambo menjelaskan skenario pembunuhan dan kepada Barada Eliezer. Ferdy Sambo berjanji akan memberi uang 1 miliar rupiah kepada Eliezer. Hal ini menjadi poin ketiga dari sidang perdana kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua dari surat dakwaan. Sambo berjanji akan memberikan uang 1 miliar rupiah kepada Eliezer usai eksekusi dilakukan. Sambo juga menjanjikan uang 500 juta rupiah untuk Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Uang tersebut sempat diperlihatkan kepada Ricky Rizal, Eliezer dan juga Kuat Ma'ruf 2 hari setelah kejadian dan akan diberikan jika kondisinya sudah aman. Tidak hanya uang, Sambo juga memberikan hadiah ponsel iPhone 13 Pro Max kepada ketiganya. Poin berikutnya mengenai perusakan laptop isi rekaman CCTV. Jaksa memaparkan bahwa Sambo memerintahkan kepada AKBP Arif Rahman Arifin untuk menghapus isi kamera CCTV yang merekam insiden penembakan. Sambo bahkan marah karena Arif mengatakan bahwa dalam isi rekaman CCTV berbeda dari keterangan Sambo. Tidak ada penembakan antara Eliezer dengan Yosua. Arif lalu menghapus isi CCTV dan mematahkan laptop berisi rekaman itu. Poin berikutnya, poin kelima, di mana dugaan laporan fiktif pelecehan seksual terhadap Putri. Jaksa mengatakan laporan kasus pelecehan Putri Chandrawati adalah laporan fiktif atau mengada-ngada. Kasus tersebut hanyalah bentuk pengalihan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo CS. Berikutnya, Putri mengaku dilecehkan oleh Brigadir J, namun Sambo tidak melakukan konfirmasi. Jaksa menyebut Putri Chandrawati mengaku kepada suaminya Ferdy Sambo bahwa ia telah dilecehkan oleh Yosua. Namun Sambo sama sekali tidak mengonfirmasi pelapor atau informasi itu kepada Yosua sendiri. Putri mendengar seluruh rencana pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua. Menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum, Putri mengetahui seluruh rencana sang suami untuk mengeksekusi Yosua. Bahkan Putri turut memberi saran Sambo untuk mengenakan sarung tangan. Putri juga ikut membahas mengenai CCTV.
Menurut jaksa, Putri juga terlibat dalam pembicaraan dengan Verdi Sambo mengenai keberadaan kamera CCTV di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan juga penggunaan sarung tangan berwarna hitam dalam pelaksanaan perampasan nyawa korban Nofriah Syah Yosua Huta Barat. Putri mengucapkan terima kasih kepada Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf karena turut membantu dalam pembunuhan berencana terhadap Yosua. Menurut dakwaan, ucapan itu disampaikan Putri berselang sekitar 2 hari setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua terjadi. Yaitu tepatnya pada 10 Juli 2022 di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 nomor 29. Baik, kita ke Ricky Rizal. Di mana Ricky Rizal mengatakan tidak mengetahui peristiwa di Magelang. Menurut jaksa, Ricky Rizal tidak mengetahui peristiwa pelecehan seksual di Magelang sampai akhirnya diberitahu sendiri oleh Verdi Sambo saat tiba di Jakarta. Saat itu Verdi Sambo langsung menawarkan untuk mengeksekusi Brigadir J. Namun Ricky menolak karena mengatakan tidak berani atau tidak kuat mental untuk melakukan hal keji itu. Ricky mengamankan Brigadir J di lokasi pembunuhan. Saat rombongan berada di tempat kejadian perkara, Ricky disebut jaksa mengamankan Brigadir J di halaman rumah. Terdakwa Ricky Rizal justru ikut serta mendukung kehendak jahat tersebut dengan tetap mengawasi keberadaan korban, yaitu Joshua yang masih berdiri di taman halaman rumah. Berikutnya kita ke Kuat Ma'ruf. Di mana Kuat Ma'ruf menutup seluruh pintu rumah saat pembunuhan berlangsung. Jaksa menyebut Kuat Ma'ruf selaku supir dan juga keluarga dari Verdi Sambo mendukung rencana pembunuhan yang akan dilakukan bosnya dengan cara menutup seluruh pintu yang ada di tempat kejadian perkara. Kuat Ma'ruf membawa pisau untuk berjaga-jaga jika Brigadir J melawan saat hendak ditembak. Ma'ruf juga turut mengetahui apa yang terjadi dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Berikutnya Richard Eliezer. Terdakwa terakhir Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menjalani sidang perdana kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Poin-poin penting yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum diantaranya, pertama, JPU mengungkap Eliezer diperintah oleh Verdi Sambo untuk menembak Yosua di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri itu. Eliezer mematuhi skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo, di mana jaksa mengatakan Sambo menyusun skenario dan itu dipatuhi oleh Eliezer. Eliezer sempat berdoa, di mana jaksa mengatakan Eliezer sempat berdoa sebelum membunuh Yosua. Ia berdoa untuk meneguhkan niatnya menembak Yosua. Eliezer menembak Yosua setelah diperintah oleh Sambo. Jaksa menyampaikan bahwa Sambo memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk memanggil Ricky Rizal dan juga Eliezer serta Yosua untuk masuk ke dalam rumah. Begitu Yosua masuk ke ruangan, Sambo memegang leher di bagian belakang dan memerintahkan Yosua atau Brigadir J untuk jongkok. Sambo lalu memerintahkan Eliezer menembak Yosua sebanyak 3 atau 4 kali. Eliezer melihat Sambo sudah bersiap menggunakan sarung tangan hitam sebelum penembakan Brigadir Joshua. Jaksa mengungkapkan Eliezer melihat Sambo sudah mengenakan sarung tangan berwarna hitam dan kemudian ikut menembak bagian belakang kepala Yosua hingga tewas. Eliezer bahkan dijanjikan sejumlah uang. Atas semua dakwaan tersebut, 4 terdakwa, kecuali Eliezer, mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Namun dalam sidang putusan sela tanggal 26 Oktober kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi ke-4 terdakwa, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Lantas apa bukti-bukti yang telah disiapkan oleh kubu Sambo CS dan juga pihak Eliezer agar terkuak kebenaran dalam peristiwa ini? Dan pemirsa,
Kami akan mengulasnya bersama dengan sejumlah narasumber sesaat lagi. Ayah Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, meminta Barada Eliezer untuk jujur dalam persidangan. Hal ini disampaikan usai Barada Eliezer menyampaikan permohonan maafnya pada saat sidang Selasa 25 Oktober lalu. Ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong. Yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Terdakwa kasus pembunuhan berencana Richard Eliezer sempat bersalaman dan bersimpuh ke orang tua almarhum Yosua sebagai bentuk permohonan maaf. Momen ini berlangsung jelang majelis hakim memulai sidang. Ayah Yosua, Samuel Huta Barat, mengaku telah menerima permintaan maaf Eliezer, tapi Samuel menyatakan proses hukum harus tetap berjalan. Samuel pun berpesan kepada Eliezer untuk jujur dalam persidangan. Senada dengan Samuel, ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, juga menyampaikan pesan serupa. Rosti meminta Eliezer tidak lagi mengikuti skenario Sambo. Mendengar hal itu, Eliezer terlihat mengeluarkan air mata sambil menunduk. Agenda sidang hari Selasa 25 Oktober ini meminta keterangan saksi dari pihak Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer. Sejumlah saksi itu diantaranya orang tua Brigadir Yosua, kuasa hukum Brigadir Yosua, dan kekasih Brigadir Yosua, Vera Simanjuntak. Dalam persidangan, pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak, menyebut Putri Chandrawati ikut menembak Brigadir Yosua di rumah dinas Verdi Sambo pada 8 Juli 2022. Di sana itu kan ada 3 tembakan, ada beberapa 3 peluru, ada 3 selongsong, ada yang buatan Jerman, ada yang buatan Austria, ada satu lagi itu buatan negara tetangga Ukraina itu loh. Nah jadi berdasarkan selongsong peluru dan jenis-jenis senjata inilah kita dapat informasi bahwa pelakunya 3. Tetapi benar apa tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Yang jelas Barada atau terdakwa Barada Richard Eliezer membatalkan semua yang diterangkan oleh saksi, maksudnya saya, dibenarkan. Di sisi lain, kuasa hukum Richard Eliezer menyatakan akan membuktikan siapa saja yang menembak Brigadir Yosua pada sidang pembuktian. Sejauh ini terdakwa Eliezer menyatakan hanya Eliezer dan Sambo yang melakukan penembakan. Klien kami menyampaikan bahwa yang menembak itu adalah Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Ini kan permasalahannya adalah alat buktinya kan rusak. Peluru-pelurunya rusak karena kan kalau teman-teman lihat lagi yang diambil oleh tim sus itu sudah berapa kali rekonstruksi. Tapi nanti kita buktikan di persidangan ya. Dalam persidangan ini, Eliezer menegaskan membela Brigadir Yosua dan tidak mempercayai Yosua melakukan pelecehan seksual kepada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Eliezer menyatakan siap menerima konsekuensi terhadap perbuatannya serta menerima hukuman yang setimpal. Saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela abang saya yang lulus terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa Bang Yos setega itu melakukan pelecehan. Tante dari almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Roslin Simanjuntak, turut bersaksi dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer pada Selasa 25 Oktober lalu. Dalam sidang itu, keluarga almarhum Brigadir Yosua meminta agar Eliezer berkata jujur. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, sudah bersama kami melalui sambungan Skype Tante almarhum Brigadir Yosua Huta Barat, Roslin Simanjuntak. Selamat malam, Ibu Roslin. Selamat malam, Mbak Afi. Iya, Ibu Roslin, saat ini Ibu tepatnya berada di Jambi. Apakah nanti akan ikut dalam sidang pada tanggal 1 November? Ya, hari Senin kami akan berangkat lagi ke Jakarta untuk mengikuti sidang hari Selasa tanggal 1. Ibu Roslin, bisa Anda ceritakan seperti apa pada saat itu? Mungkin juga setelah itu keluarga membahas bagaimana tanggapan dari pihak keluarga dengan jalannya persidangan, termasuk ketika Eliezer sampai bersimpuh memohon maaf kepada orang tua dari Joshua.
Persidangan boleh berjalan dengan baik ya. Tapi waktu Eliezer bukan bersimpu, dia menyalam. Waktu Pak Samuel masuk itu sama Bu Rosti bukan bersimpu, dia cuma menyalam, cuman badannya menunduk. Jadi Pak Samuel menganggukkan kepala dan Bu Rosti juga di salamnya. Itu dia duduk kembali ke samping pengacaranya. Sempat, nah ini kami tampilkan di layar kaca ketika Eliezer sedang meminta maaf. Jadi seperti posisi berjongkok dan meminta maaf kepada orang tua dari Joshua. Sempat ada yang disampaikan kepada ayahanda Joshua. Apa yang disampaikan oleh Eliezer kepada orang tua dari Joshua, Ibu Roslin? Kayaknya dia belum sempat menyampaikan sesuatu ya, cuma nyalam aja yang kami lihat. Tapi nggak tahu ya kalau ditanya Pak Samuel entah dia ngomong apa gitu. Tapi yang kami lihat hanya dia menyalam gitu. Karena kan nggak kedengaran suaranya, nggak terlalu kedengaran suaranya. Iya. Bagaimana tanggapan dari keluarga dalam perjalanan proses hukum dan sampai persidangan dan juga nanti pada tanggal 1 November sekitar 12 anggota keluarga juga akan hadir dalam persidangan, Bu Roslin. Ya, tanggapan kami tentang Eliezer yang minta maaf itu ya kami terima ya, dia sudah mengakui kesalahannya. Ya, kita bersyukur mau dia mengakui kesalahannya dan kami mohon untuk ke depan persidangan ke depan dia betul-betul menyatakan kejujuran dan tidak menyembunyikan sesuatu. Ya. Pesan untuk mengatakan kejujuran kepada Eliezer berkali-kali diungkapkan oleh Ibu Roslin dan juga kedua orang tua dari almarhum Joshua. Apa menurut keluarga Eliezer benar-benar mengatakan sejujur-jujurnya sampai proses persidangan terakhir kemarin? Kalau saya pribadi melihat masih ada yang disimpan dia. Jadi kami minta ya buat Eliezer, jangan takut untuk menyatakan kebenaran, jangan takut kepada kejahatan, tapi nyatakanlah kebenaran dengan kebaikan, lakukanlah kejujuran dengan sesungguhnya, jangan pernah takut dengan kejahatan. Di mana yang Ibu rasa bahwa Eliezer masih ada yang disimpan dan disembunyikan? Di pengakuan-pengakuannya selama ini ya, kami pribadi mengatakan bahwasanya dia ada masih menyimpan sesuatu gitu. Apakah itu sempat ditanyakan kepada kuasa hukum? Apakah ternyata memang ada sesuatu yang disimpan atau mungkin keluarga mendapatkan informasi yang lain? Kami hanya melihat dari cara pandang dia dan gerak tubuhnya. Dari situ aja kami melihat masih ada yang belum semua diungkapkan dia. Nggak tahu nanti ya, kita lihat aja di persidangan berikutnya. Ibu Roslin, ya silakan Ibu. Kita harapkan untuk kesaksiannya nanti kepada sesama terdakwa ya. Dia menyatakan kebenaran dan kejujuran yang sebenar-benarnya. Apa yang mereka lakukan, apa yang diperintahkan oleh komandannya kepada Eliezer. Iya. Ibu Roslin, nanti pekan depan untuk pertama kalinya keluarga Anda bertemu dengan Ferdy Sambo. Adakah sesuatu yang disiapkan, terutama dari sisi mental para keluarga? Ya, kita siapkan mental lah dan kesehatan untuk bertemu langsung ya. Yang namanya ini kepalanya ya, yang mengeksekusi, yang memerintahkan ya agar anak kami dibunuh secara sadis. Otomatis kita namanya bertatapan muka dengan pembunuh anak kita ya, yang memerintahkan anak buahnya untuk membunuh anak kita. Otomatis kita harus sungguh-sungguh menyiapkan mental kita. Apa yang dilakukan keluarga untuk saling menguatkan, Ibu? Kita banyak berdoa, saling menguatkan satu sama lain.
Terus kita saling support lah, jangan takut gitu. Nyatakan apa yang kamu tahu, kasih tahu. Kalau ada yang pengen kamu sampaikan nanti sama Ferdy Sambo, jangan takut gitu. Bu Roslin, kita lihat Eliezer melakukan permintaan maaf sampai kemudian menundukkan atau berjongkok kepada orang tua dan keluarga. Bagaimana jika ternyata Ferdy Sambo juga melakukan minimal meminta maaf kepada pihak keluarga? Seperti apa tanggapan dan reaksi dari pihak keluarga Yosua? Kalau kita ya, siapapun yang mau minta maaf dan mengakui kesalahannya, kita akan memaafkan. Tapi hukum tetap berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan dia terhadap anak kami, dan hukuman yang akan ditimpakan kepada dia nanti wewenang hakim yang menentukannya. Baik. Lalu seperti apa reaksi dari keluarga besar atau dukungan mungkin juga karena kasus ini disaksikan oleh jutaan mata. Apa yang mau disampaikan mewakili pihak keluarga kepada masyarakat yang juga mengawal perjalanan atau proses hukum dari kasus ini, Ibu Roslin? Kami sangat berterima kasih ya buat masyarakat, buat netizen, buat yang mengasihi kami dalam mendukung, mengkawal kasus ini dari awal hingga sampai hari ini. Kami sangat berterima kasih banyak. Tanpa masyarakat yang mendukung kami mungkin tidak bisa berdiri sampai saat ini. Tapi karena dukungan, baik itu materi, baik support ya dari masyarakat Indonesia, kami merasakan ada energi yang baru untuk kami semakin kuat menghadapi ke depan. Baik, Ibu Roslin terima kasih banyak untuk waktu dan juga wawancara ini pada malam hari ini. Nanti kita akan menyaksikan bagaimana jalannya persidangan pekan depan. Terima kasih banyak Ibu Roslin. Dan setelah eksepsi para terdakwa ditolak, babak selanjutnya adalah adu bukti dan strategi dalam sidang. Strategi dan bukti apa yang bisa dimaksimalkan oleh kubu terdakwa dan juga pihak dari jaksa penuntut umum. Kita akan menganalisanya bersama pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar sesaat lagi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi atau nota keberatan 4 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua pada sidang putusan sela pada Rabu 26 Oktober kemarin. Keempat terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Dalam sidang yang digelar hari Rabu 26 Oktober 2022, secara berurutan Majelis Hakim membacakan putusan sela untuk Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Bunyi putusan sela untuk keempat terdakwa sama, yakni Majelis Hakim menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan setiap terdakwa. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak. Menurut Majelis Hakim, jaksa penuntut umum menyusun dan membuat dakwaan sesuai aturan dan ketentuan. Hakim Ketua menyebut pihaknya sependapat dengan JPU bahwa dakwaan disusun secara sistematis, jelas, dan tegas. Sementara itu, Febri Diansyah yang menjadi bagian dari tim kuasa hukum Sambo dan Putri menyatakan menghormati putusan hakim yang menolak eksepsi terdakwa dan fokus untuk sidang pembuktian 1 November mendatang. Memang sejak awal kami menyerahkan putusan sela ini sepenuhnya pada Majelis Hakim, jadi mempercayakan pada keputusan Majelis Hakim. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya yang disampaikan Majelis Hakim kalau kita cermati baik-baik. Jadi beberapa poin yang kami masukkan dalam eksepsi itu dipandang majelis akan diuji nanti dalam proses persidangan di pokok perkara. Nah, pada tahap itulah nantinya mulai dari persidangan minggu depan
kita akan menguji fakta demi fakta dalam perkara ini untuk melihat dan mencari kebenaran yang sesungguhnya, karena ada begitu banyak perdebatan sebenarnya kalau kita baca dakwaan. Diketahui terdakwa dalam kasus ini sebenarnya ada 5, termasuk Barada Eliezer. Namun Eliezer tidak melakukan eksepsi sehingga tidak menjalani sidang putusan selah. Setelah keputusan selah, keempat terdakwa akan menjalani sidang pemeriksaan pokok perkara. Sidang lanjutan bagi Sambo dan istrinya Putri akan digelar pada Selasa 1 November 2022 dengan agenda pemeriksaan 12 saksi dari pihak keluarga Yosua Huta Barat. Tim Liputan Metro TV. Dan setelah eksepsi para terdakwa ditolak, babak selanjutnya adalah adu strategi dan juga bukti dalam sidang. Strategi apa dan juga bukti apa yang bisa dimaksimalkan baik dari kubu terdakwa dan juga kubu jaksa penuntut umum. Untuk mengulasnya sudah bersama kami pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Pak Fikar, selamat malam. Selamat malam Mbak Api. Iya. Ketika hakim menolak eksepsi Ferdi Sambo CS, berarti persidangan lanjut ke pemeriksaan saksi dan juga bukti. Menurut hakim, uraian peristiwa pembunuhan berencana terhadap Yosua sudah disusun dengan baik dalam dakwaan. Lalu apa yang bisa kita nantikan minimal di pekan depan? Setelah putusan mengenai eksepsi, kita masuk pada acara namanya pembuktian. Nah, pembuktian itu isinya adalah pemeriksaan semua saksi yang akan mendukung surat dakwaan atau ahli juga, atau bahkan terakhir adalah terdakwanya diperiksa. Dan terdakwa juga boleh mengajukan saksi-saksi yang menurut dia akan meringankan atau bahkan mendudukan peristiwa pada proporsinya umpamanya. Boleh, terdakwa juga boleh membawa saksi. Nah, yang sering kita sebut adalah saksi yang meringankan gitu. Meskipun kesaksiannya tidak meringankan juga gitu ya. Tapi sering disebut sebagai saksi yang meringankan. Nah, tetapi kalau saksi-saksi yang dibawa oleh jaksa untuk membuktikan surat dakwaan, itu pasti maksud saya pasti memberatkan terdakwa karena dia akan membuktikan dakwaannya. Iya, berarti kan ini perang strategi dan bukti. Apakah itu sudah terlihat kemarin juga antara dakwaan dan eksepsi? Sudah terlihatkah bahwa akan seperti apa nanti adu strategi dan bukti serta saksi ini? Iya, sudah terlihat di situ karena penggunaan eksepsi, terutama eksepsi itu ditekankan pada soal kaburnya surat dakwaan gitu. Karena kalau pada tempat dan waktu itu agak sulit karena tempatnya memang di wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian waktunya juga belum daluarsa gitu. Jadi eksepsi itu mainnya di soal apakah dakwaannya kabur atau tidak gitu. Nah, tapi ternyata hakim berpendapat dakwaan itu sudah disusun secara lengkap dan sempurna gitu ya. Karena itu kemudian eksepsi ditolak dan masuk ke acara pembuktian. Nah, acara pembuktian itu mulailah diberikan kesempatan kepada jaksa untuk membuktikan satu-satu dakwaannya. Apa yang dia sebut dalam dakwaan melalui serentetan saksi-saksi yang nanti akan diperiksa. Ditambah juga dengan menampilkan ahli juga untuk memperkuat keterangan-keterangan saksi itu, kemudian akan ditampilkan juga ahli gitu. Yang pada akhirnya kemudian tersangka. Tetapi tersangka juga dia bisa minta waktu sebelum dia diperiksa, dia bisa mengajukan saksi yang meringankan. Nah, jadi yang dia anggap akan meringankan dia atau bahkan bisa menjelaskan duduk persoalan, mungkin saja bisa membantah dakwaan. Meringankan dakwaan atau dia melepaskan dia dari dakwaan. Juga bisa. Ya, artinya tergantung dia nanti membawa saksi-saksi yang mana. Adakah Anda lihat saksi yang bisa meringankan dalam kasus ini ketika kemudian memang sudah kurang lebih terdapat gambarannya dengan apa yang terjadi? Kalau pendapat saya agak sulit. Ya, agak sulit karena saksi yang meringankan kan pasti hanya akan berkisar pada kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan itu. Bukan soal bahwa perbuatan itu sudah terjadi gitu. Semua pasti mengakui saksi. Tetapi bagaimana kondisi terdakwa ketika melakukan perbuatan itu? Titik beratnya saya kira di sana nanti, saksi yang meringankan itu. Nah, itulah keadaan-keadaan yang nanti bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk
meringankan atau memberatkan hukumannya. Iya, Pak Abdul, ada satu peristiwa, yaitu peristiwa di Magelang, yang menurut kuasa hukum itu penting menjadi suatu serangkaian mengapa kemudian pembunuhan berencana itu terjadi. Juga pembunuhan berencana itu terjadi. Oleh jaksa penuntut umum seakan-akan bagian itu tidak terlalu diberikan porsi yang cukup signifikan. Apa tanggapan Anda? Ya, saya kira jaksa berpendapat bagian awal dari peristiwa itu sejak di kota mana itu tadi? Magelang, tidak terlalu berpengaruh terhadap rencana pembunuhan, rencana yang dilakukan oleh FS itu, gitu. Ya, jadi mungkin menjadi penyebab, gitu, menjadi penyebab kenapa timbulnya sebuah rencana, gitu. Ya, tapi tidak menjadi mungkin jaksa berpendapat bukan merupakan tempat bagian dari terjadinya tindak pidana. Gitu. Jadi tindak pidana mulai terjadi ketika ada perencanaan. Nah, dan rencana itu terjadi di Jakarta. Mungkin pendapat jaksa seperti itu. Tapi kuasa hukum melihat Magelang lah. Walaupun motifnya timbulnya di Magelang. Ya, kemarahan timbul di Magelang, motif timbul di Magelang, tapi rencana yang akan dilakukan mungkin jaksa berpendapat terjadinya di Jakarta. Gitu. Sehingga dia ketika menerapkan pasal 340 perencanaan itu dimulainya dari rencana yang dilakukan di Jakarta. Oke, nah untuk memperdalam nanti pembahasan kita, saya mengajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat. Kita tahu bahwa kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati akan menjadi kartu yang akan dimaksimalkan oleh pihak terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kita simak kembali pernyataan dari kuasa hukum kedua terdakwa berikut ini. Dalam konteks emosional, maka kita bicara soal apa yang men-trigger sehingga Pak Sambo kemudian bertindak begitu emosional. Maka sebagai rangkaian peristiwa yang terjadi di tanggal 7, yang terjadi di Magelang itu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Saya perlu klarifikasi juga bahwa kejadian di tanggal 7 itu bukan dalam 15 menit itu kejadian yang sebelumnya. Jadi sebelum terjadi pertemuan yang disebutkan 15 menit tersebut, disitulah terjadi dugaan terjadinya KS tersebut. Nah, bagaimana KS ini bisa terjadi itu disaksikan satu oleh dua tadi yang saya sebutkan, saksi KM juga saksi S yang melihat keadaan Bu PC berada di depan toilet dalam posisi tergeletak, tubuhnya dingin, berkeringat dan seterusnya. Terkait dengan dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli, kami sudah mengidentifikasi ada setidaknya 4 bukti yang mendukung bahwa peristiwa tersebut ada. Kami tentu sangat antusias untuk bisa membawa ini pada proses persidangan, mengujinya secara terbuka, dan nanti jaksa bisa mengajukan bantahan dan majelis hakim nanti yang akan menilai nanti tersebut. Pak Abdul, ini menarik ketika kemudian apakah kasus dugaan kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati bisa dimaksimalkan untuk meringankan hukuman? Ya, saya kira tidak ada tidak ada alasan ya ke sana, karena yang meringankan hukuman itu adalah ketika terjadinya tindak pidana itu, jadi keadaan-keadaan pada diri terdakwa ketika dia mau melakukan gitu. Apakah umpamanya dia melakukan itu dalam keadaan terpaksa atau dia dalam keadaan dipaksa oleh orang agar melakukan itu. Nah, itu keadaan-keadaan itu sebenarnya yang dapat memberatkan dan meringankan gitu. Tapi keadaan setelah itu tidak berpengaruh apa-apa gitu. Karena tindak pidananya sudah terjadi. Kejahatannya sudah terjadi gitu. Ya. Dan itu setelah ada akibatnya, ya kejadian setelah itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap berat ringannya hukuman terdakwa. Tetapi motif dan keadaan-keadaan ketika dia melakukan itulah yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Gitu. Ketika ini soal kasus pelecehan seksual itu tidak masuk dalam dakwaan, apa kemudian bisa dibahas secara detail dalam persidangan? Mestinya bisa, karena mustahil sebuah perbuatan itu tanpa motif. Gitu. Sebuah perbuatan tanpa didorong oleh satu sebab yang menyebabkan orang itu kemudian memutuskan harus ditembak, harus dibunuh. Pak, iya kan? Itu harus ada itu. Mestinya ada tergambarkan itu gitu. Ya sayangnya meskipun tidak ada pelaporan, tidak ada visum dan lain-lain layaknya sebuah kasus kekerasan seksual. Ya,
betul ya bahwa tidak ada visum dan segala macam. Tapi biasanya visum itu ada ketika ada proses antara kematian dengan sebelum mati, gitu. Jadi ketika ada penembakan, ada proses orangnya masih hidup, kemudian ada proses sampai ke kematian. Nah biasanya visum itu akan menggambarkan itu, gitu biasanya ya, dan sebab-sebab kematian. Gitu. Yeah. Nah tapi ini mungkin untuk kekerasan seksual juga diperlukan itu? Mestinya iya gitu, tapi kan ketika kita lihat dakwaannya tidak masuk gitu kan soal pelecehan seksual sama sekali tidak masuk ke dalam perkara gitu, tidak sama sekali tidak masuk sebagai bagian dari sebab gitu. Bahwa di persidangan terbuka itu ya salah satu motif terdakwa adalah karena mendengar ada pelecehan itu kemudian menimbulkan motif gitu ya, menimbulkan keinginan melakukan tindak pidana, itu ada di persidangan terbuka itu, fakta itu. Tetapi memang tidak dirumuskan di dalam dakwaan. Ya. Tidak dirumuskan, mungkin jaksa sudah menganggap cukup ya dengan peristiwa yang dia gambarkan, itu akan menggambarkan ada perencanaan dan ada tindakan dan ada akibatnya, nyawa yang hilang dari Yosua. Oke, Pak Abdul Fikar, ada juga beberapa hal yang menarik perhatian. Salah satunya adalah kembali Eliezer meminta maaf. Dan kali ini benar-benar ia mendatangi kedua orang tua dari Yosua, lalu meminta maaf. Seperti itu. Hal yang dilakukan, apakah ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam melihat sebuah perkara atau memutuskan vonisnya nanti? Ya, sebenarnya kewenangan sepenuhnya ada hakim mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan gitu. Tetapi hakim biasanya melihat kenapa seseorang itu membunuh, biasanya akan dilihat dari pola relasinya. Ada hubungannya apa gitu sampai orang ini membunuh orang ini kan gitu. Nah kalau lihat kasus ini kan sepertinya tidak ada, iya kan? Tidak ada soal-soal yang secara pribadi kita nggak tahu apakah memang tidak ada tapi di persidangan tidak terungkap. Ya, tidak terungkap bahwa ada motif pribadi gitu. Tidak terungkap itu. Nah, artinya kita simpulkan bahwa tidak ada motif sebenarnya gitu. Cuma karena diperintahkan saja kan itu motifnya. Nah, itu yang itu saya kira juga akan jadi pertimbangan hakim sepenuhnya. Gitu. Ketika kemudian apa yang dilakukan Eliezer meminta maaf, dan ini berarti kan anggaplah kedua kalinya permintaan maaf disampaikan oleh Eliezer dan mengatakan saya akan berkata jujur, saya akan membela Bang Yos, seperti itu yang disampaikan oleh Eliezer. Itu mendapatkan simpati minimal dari netizen dan juga masyarakat. Apakah akan mendapatkan hal yang sama ketika itu dilakukan oleh Ferdy Sambo dan Putri Candrawati, meminta maaf kembali langsung kepada orang tua? Kita tahu bahwa nanti akan bertemu di pekan depan. Saya kira sebagai manusia sebenarnya logis saja kalau dia minta maaf gitu ya, karena dakwaannya dianggap dia yang mendorong terjadinya peristiwa ini gitu ya. Tetapi apakah itu akan dilakukan dan kalau dilakukan bagaimana reaksi masyarakat ya itu saya juga belum mengerti. Pasti orang akan ada yang berpendapat minor juga. Ini pura-pura atau apa-apa pasti akan begitu gitu ya. Karena sejak awal memang tidak terlihat itu gitu. Bagian itu tidak terlihat gitu. Kita nggak tahu apakah karena kedudukannya yang kemudian menimbulkan pola relasi yang tidak seimbang dengan anak-anak buahnya itu gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya. Tetapi seharusnya sebagai manusia ya mestinya itu dilakukan. Apa gitu. itu jadi bagian dari strategi penasihat hukum? Gini, bisa dipakai bagian dari strategi, tetapi menurut saya itu hal yang manusiawi gitu kalau itu dilakukan. Minta maaf pada orang yang kita sakiti itu kan sesuatu yang alamiah gitu, ya kan? Nah, kalau itu dilakukan dengan mengenyampingkan semua anggapan orang, saya kira itu akan baik. Gitu. Akan baik terutama untuk kesempurnaan seorang sebagai manusia gitu. Yang bersalah. Yang bersalah. Meskipun ya itu tadi bersalah itu tadi. Gitu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan diskusi ini, Pak Abdul Fikar dan pemirsa saat sidang dengan terdakwa Eliezer. Jalannya sidang bisa diakses melalui televisi, namun dengan suara yang dimatikan. Benarkah ini melanggar? Kita ulas sesaat lagi.
tadi kami minta agar agenda pembuktian digabung saja agar prosesnya bisa lebih sederhana dan lebih cepat begitu antara persidangan Pak Ferdi Sambo dengan persidangan Bu Putri, karena saksi-saksinya sama, hakimnya sama, jaksanya melihat juga sama, dan kuasa hukum sebagian besar itu timnya sama. Jadi akan lebih baik dan bagi saksi juga lebih meringankan, nggak harus berulang kali menyampaikan keterangan di pengadilan. Ya, tadi kita simak bersama bagaimana statement dari kuasa hukum Putri Candrawati mengatakan sebaiknya sidang disatukan antara Putri dengan Ferdi Sambo. Ya. Apa tanggapan dari Pak Fikar dan apa untung rugi plus minusnya jika sidang itu disatukan? Ya, sebenarnya karena peristiwanya satu kesatuan gitu ya, sebenarnya tidak ada ruginya kalau disatukan gitu. Tetapi saya mungkin melihat ini strateginya jaksa, ya, karena kalau dipisahkan status yang satu akan bisa menjadi saksi yang lain. Itu yang menguntungkannya itu gitu. Jadi selain saksi-saksi fakta yang lain, maka saksi kunci yang paling dekat adalah ya pasangannya itu gitu. Ya, jadi akan menjadi saksi gitu. Saya kira itu pertimbangan kenapa jaksa tidak menyatukan aja antara FS dan istrinya itu. Jadi sesuai dengan permintaan kuasa hukum juga. Kemungkinan akan seperti itu. Betul. Mestinya disatukan. Ya. Lebih simpel dan lebih cepat sebenarnya gitu. Ya, karena peristiwanya satu. Nah, tapi karena dipisahkan itu pasti makan waktu. Karena saksi pasti akan diperiksa 2 kali sebenarnya. Ya, walaupun saya kita apresiasi lah pada majelis hakim yang kemarin. Yang tidak memeriksa ulang saksi-saksi yang pernah diperiksa dalam satu perkara yang lain. Karena itu dianggap sama juga akan di perkara yang lain. Saya kira metode ini bagus gitu. Artinya untuk supaya tidak ada waktu dan efisiensi waktu dan efektivitas dari sidang. Betul. Oke, baik. Nah, ada salah satu yang juga menuai protes soal audio saat sidang yang dimatikan. Ada yang mengatakan bahwa loh di mana transparansinya ketika kemudian audio tidak bisa didengarkan oleh masyarakat secara luas karena sidang dibuka untuk umum. Apa tanggapan Anda? Ya, seharusnya sih begitu sidang dinyatakan terbuka untuk umum, terbuka secara keseluruhan termasuk audionya gitu. Seharusnya begitu kalau menurut saya, ya. Tetapi mungkin dari sudut relasi persidangannya gitu ya, acara persidangannya akan ada akan ada ketidakseimbangan gitu. Karena dengan dibuka semuanya jaksa akan masyarakat lebih mengetahui lebih dulu, kemudian mungkin jaksa akan juga para pihak akan kesulitan mengkonstruksi peristiwa itu gitu secara sesuai dengan posisinya masing-masing gitu. Itulah yang kemarin dikemukakan oleh jaksa atau siapa gitu ya, untuk kepentingan dia menyusun dokumen berikutnya. Apakah di sidang berikutnya audio akan tetap dimatikan menurut Anda? Konsistensi? Seharusnya sih dibuka gitu. Ya, dibuka, tapi mungkin pada saksi-saksi yang sangat menentukan itu boleh ditutup gitu. Jadi boleh minta supaya tidak diperdengarkan gitu. Walaupun di persidangan sebenarnya terbuka, tidak pernah ditutup di persidangannya. Artinya kalau orang yang nonton langsung mendengar gitu. Oke, baik Pak Abdul, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih atas atensi Anda. Sebelum menutup program Special Report di program kontroversi, Ibunda dan kekasih Yosua ini menyampaikan isi hatinya terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdi Sambo CS. Mereka mengaku tidak percaya bahwa almarhum Yosua tega melecehkan Putri Candrawati. Dan tayangan ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Afif Malik undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Kalau Richard atau Rade E bersujud di hadapan saya sebagai ibunda almarhum Nofriansah Yosua, ya semoga dalam dia bersujud kepada orang tua, biasanya kalau anak bersujud kepada orang tua akan mengungkapkan hatinya yang tulus. Jadi kami sebagai orang tua menunggu bukti ketulusan yang akan keluar dari mulut Richard, berkata jujur
dan berkata yang sebenar-benarnya apa di dalamnya, karena dia semua yang terjadi ini pasti dia tahu. Jadi itu harapan kami sebagai orang tua, berkata jujurlah, ungkapkanlah apa sebenarnya yang terjadi dalam kasus pembunuhan berencana kepada anak kami. Sebagai orang yang memiliki Tuhan, atau kita diajarkan dalam agama, kita memaafkan, saling memaafkan. Tidak akan. Karena Yakin saya 100%. mengenal dia begitu baik dan terlebih dia begitu hormat. Bahkan terbukti kepada orang tua saja dia saja hormat. Ya, kecewa. Gitu. Karena saya yakin dia tidak akan pernah melakukan yang seperti yang dituduhkan kepada dia. Apakah hati dia terbuat dari apa? Itu pertama. Apalagi dia seorang perempuan yang telah melahirkan anak. Saya akan menanyakan, hatinya terbuat dari mana? Apakah tidak memiliki hati nurani seorang ibu? Melihat ajudannya yang begitu bertanggung jawab dalam tugasnya mengawal dia selama ini, selama dia bertugas di rumah itu dan mengurus rumah tangga dan dipercayai. Seperti tadi yang sudah disebutkan Bapak kuasa hukum dari pihak kami, segala upaya dia ataupun itu siasat dia selama ini kita tidak tahu. Itu apakah ketulusan hati dia apa tidak tahu kan? Seorang perempuan tega melihat anak dibunuh beramai-ramai seperti itu tanpa ada pertolongan. Tidak ada satupun mereka di antara mereka untuk memberikan bantuan kepada anak ini. Jadi kami mau nanyakan, hatinya sebenarnya terbuat dari mana seorang perempuan dan seorang bapak? Dia sebagai perwira tinggi, seorang jenderal yang tahu dengan hukum, tapi membiarkan anak itu sampai mati di depan mereka seperti itu, dengan sadis dan kejinya. Itu perlu saya tanyakan nanti dalam kesaksian mereka. Kita lihat dulu kesaksian mereka nanti. Yang menceritakan kalau dia ada masalah. Bagaimana dia menceritakan ketika dia punya masalah itu dia langsung meneteskan air mata. Seolah-olah memang punya masalah yang tidak bisa diceritakan. Dan dia juga menyuruh saya buat mencari laki-laki lain.